Pemirsa, dua wisatawan terseret ombak saat berenang di Pantai Karangnaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Satu orang selamat namun rekannya meninggal dunia. Pelabuhan Ratu, tepatnya di Karanghau ya. Di Karanghau ada dua orang. Tim penjaga pantai Balawista yang dibantu warga menyelamatkan Raka, 15 tahun, wisatawan yang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban diselamatkan setelah terseret ombak saat berenang bersama seorang temannya bernama Said Hidayatullah yang ditemukan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan 200 meter dari lokasi awal korban terseret ombak. Jasad korban selanjutnya dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Dan alhamdulillah pada pukul 17.00 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di radius kurang lebih 200 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Kedua korban merupakan rombongan wisatawan yang asal Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi yang sedang berlibur perayaan Idul Fitri. Namun ombak besar datang secara tiba-tiba hingga menyeret para korban ke tengah laut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat mengemudi dalam kondisi mengantuk dan kurang konsentrasi. Mobil pemudik asal Jakarta terguling ke sawah setelah menabrak tembok pagar rumah warga. Seorang penumpang mobil meninggal dunia dan 7 lainnya terluka. Seorang korban warga Tegal Kenongo Tirto Nirmolo Kasihan Bantul tak kuasa menahan tangis karena mobil yang ditumpangi 8 orang keluarganya mengalami kecelakaan. Diduga kecelakaan akibat sopir mengendarai kendaraan dalam kondisi mengantuk dan kurang konsentrasi. Mobil yang diduga melaju di jalan yang cukup sepi ini tiba-tiba menabrak tembok rumah warga di Jalan Bugisan Selatan hingga terguling masuk ke sawah. Akibat kerasnya benturan, bagian depan mobil atau bagian mesin ringsek. Warga sekitar yang mendengar suara benturan segera mengevakuasi para korban dari dalam mobil. Seorang penumpang yang duduk di samping sopir meninggal dunia akibat terjepit badan mobil. Sedangkan 7 penumpang lainnya dievakuasi dari dalam kendaraan dengan kondisi luka. Petugas dari Satlantas dan Satsabara Polsek Kasihan Bantul segera mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi mengamankan kendaraan ke Mapolres Bantul untuk penanganan lebih lanjut. Kecelakaan tunggal, nabrak tembok atau apa gitu? Ya, nabrak tembok. Berapa korban, Pak? Kurang lebih 8 korban, 7 luka-luka di rumah sakit, 1 meninggal napas. Polisi bersama petugas medis langsung membawa 7 orang korban yang selamat ke Rumah Sakit PKU Kota Yogyakarta. Sedangkan 1 korban yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Niat memotong jalan saat mudik, seorang pemuda di Tasikmalaya malah terjatuh ke jurang. Gara-gara mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan, korban justru masuk ke jalur terjal di kawasan Pertamina Geothermal Energi Kadipaten. Mengikuti Google Map perjalanan dari Bandung menuju Garut. Evakuasi dalam. Seorang pemudik dievakuasi dari dalam jurang di kawasan Pertamina Geothermal Energi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat evakuasi, petugas harus menuruni tebing curam dan menarik sepeda motor korban dengan tali tambang dari dasar jurang. Peristiwa ini menimpa Mateo, pemudik asal Tasikmalaya. Ia tersesat dalam perjalanan mudik dari Bandung menuju kota Garut. Evakuasi motor dari dasar jurang, kedalaman 8-10 meter, alhamdulillah. Kejadian bermula saat korban tiba di wilayah Kadipaten dan memilih jalur alternatif. Dengan mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan dari ponselnya, korban berniat memotong perjalanan agar lebih cepat sampai tujuan. Namun rute tersebut malah membawa ia masuk ke jalur pegunungan di area Pertamina Geothermal Energi. Kondisi jalanan yang sempit, terjal hingga minim akses membuat korban kehilangan kendali. Akibatnya sepeda motor korban terperosok ke dalam jurang di perbatasan Tasikmalaya dan Garut. Tak hilang akal, Mateo langsung menghubungi call center darurat 110. Setelah proses evakuasi, korban dan kendaraannya berhasil diamankan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan kejadian ini, polisi mengimbau agar pemudik tetap menggunakan jalur utama dan tidak sepenuhnya bergantung pada aplikasi navigasi, terutama di daerah pegunungan yang minim permukiman. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.
Pemirsa, sampah di Kota Bandung meningkat selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Dengan ditutupnya TPA Sari Mukti untuk sementara, sampah kini berserakan hampir di seluruh ruas jalan Kota Bandung. Tumpukan sampah berserakan hampir di seluruh jalanan pusat Kota Bandung. Sampah plastik dan rumah tangga menumpuk di bahu jalan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengakui, produksi sampah harian di Kota Bandung mencapai 1.600 hingga 1.800 ton selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Tingginya volume sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang dinamis. Pemerintah Kota Bandung telah mengembangkan berbagai program berbasis partisipasi masyarakat, mulai dari tingkat kewilayahan hingga penguatan petugas kebersihan. Ya, sekarang ini sekarang kita fokus selama 3 hari itu pengangkutan semua penumpukan sampah di jalan-jalan, karena itu setiap 3 jam pasti terjadi. Jadi kita akan melakukan pengangkutannya setiap 3 jam. Memang tidak bisa sekaligus ya, karena kita juga bisa mengatur agar sampah itu bisa kita masukkan ke dalam TPS penampungan sambil menunggu dibukanya kembali kuota untuk menuju ke TPS Sari Mukti. Pemerintah Kota Bandung menghargai kelompok masyarakat yang membantu dalam upaya mengurangi volume sampah selama tempat pembuangan akhir Sari Mukti diliburkan untuk sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu tempat wisata di kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat ramai didatangi oleh wisatawan. Hangatnya air alami jadi obat lelah perjalanan. Berikut laporan reporter Muharlin dengan juru kamera Eri Nugraha di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu wisata di Tasikmalaya, namanya Cipanas Galunggung. Dan memang momen Lebaran ini menjadi momen bagi keluarga untuk berlibur mencari tempat wisata di kampung halamannya mereka masing-masing. Ada apa aja sih di Cipanas Galunggung ini? Kita ikuti saya, pemirsa. Hangatnya air belerang di kaki Gunung Galunggung seolah menjadi daya tarik bagi pemudik untuk mengisi libur Lebaran. Terletak di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Wisata ini dipadati pengunjung sejak awal masa libur Lebaran. Pengunjung didominasi wisatawan dari luar kota yang pulang kampung ke Tasikmalaya dan sekitarnya. Bagi wisatawan, kolam pemandian air panas ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, melainkan juga ruang untuk melepas lelah setelah berjam-jam bahkan berhari-hari berada di perjalanan. Berendam di air panas alami menjadi pilihan sederhana namun menyejukkan. Nuansa alam yang masih asri menjadi daya tarik utama dengan latar pegunungan dan udara sejuk khas Gunung Galunggung. Harga tiket masuk dan fasilitas yang terjangkau membuat tempat ini semakin digemari oleh semua kalangan. Karena mudik kan di sini, jadi setiap tahun saya ke sini. Iya. Kenapa milih wisata seperti ini? Karena dekat dari rumah. Terus ya murah lah. Masuk nih mandi air hangat. Kalau sumber mata air kita langsung dari sumbernya ada beberapa sapan yang langsung kita tampung dan dialirkan ke bak penampungan dan langsung ke kolam. Dan ada juga yang langsung kita di pemandian alam, ada yang langsung dari sumbernya kita pakai saluran peralon dan dialirkan langsung ke kolamnya juga. Di kawasan Cipanas Galunggung, ada beragam pilihan kolam air panas yang bisa dinikmati sesuai selera. Setiap kolam memiliki karakteristik masing-masing. Namun semuanya tetap mengandalkan kehangatan air belerang sebagai daya tarik utama. Ya, pemirsa, selain sebagai tempat wisata, berendam di kolam pemandian air panas Galunggung ini juga bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti gatal-gatal dan juga penyakit kulit lainnya. Dan bisa juga sebagai terapi bagi Anda yang sulit tidur atau insomnia, ini cukup berendam 15 menit saja di kolam ini. Dan begitu Anda akan merasakan relaksasi tubuh dan bisa tidur dengan nyenyak pada malam harinya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Muharlin, Eri Nugraha, iNews melaporkan.